warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Bapak ulang sekali lagi ya. Caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Pada sehat semua? Siap, alhamdulillah. Gimana semangat belajar hari ini? Pastinya semangat ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, baiknya kita buka memulai sesi pembelajaran kita dengan berdoa. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin untuk berdoa. Sudah selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Ada yang tahu pecahan itu apa? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pecahan, nah, Bapak di sini akan menganalisis secara sederhana apa itu pecahan. Nah, di tangan Bapak ini mempunyai gambar buah semangka. Nah, gimana caranya agar Bapak bisa membagikan satu buah melon ini kepada 4 orang siswa di sini? Ada yang tahu gimana caranya? Ya, Bila gimana? Ya, dengan dipotong agar bisa dibagikan ke 4 siswa. Nah, sekarang kita potong ya menjadi 4. Nah, seperti ini. Dan seperti ini. Nah, inilah anak-anak contoh sederhana dari pecahan. Yang tadi hanya ada 1 potong. Sekarang ini menjadi ada 4 potong buah semangka. Seperti ini contoh dari pecahan itu sendiri. Setelah kita mempelajari pecahan, materi pecahan ini diharapkannya kita bisa mempraktekannya untuk di kehidupan nyata seperti tadi. Bagaimana cara kita membagi 1 buah semangka menjadi untuk beberapa teman kalian di rumah, seperti itu. Nah, kita akan masuk ke dalam materi dari pecahan. Yang pertama itu adalah pengertian pecahan itu sendiri. Untuk pengertian sendiri adalah pecahan itu adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Itu keseluruhan. Nah, seperti contoh tadi, Bapak mempunyai 1 buah semangka yang tadi itu. Nah, Bapak tadi memotongnya menjadi 4. 4 itu akan seperti ini. Oke. Nah, Bapak ingin membagikannya kepada 1 orang murid itu. Bapak beri 1 potong. Jadi di sini akan diakses seperti ini. Nah, ini sudah menjadi milik dari 1 orang. Jadi bisa dikatakan 1 orang itu mendapat 1 dari 4 potong tadi. 1 dari 4 potong tadi. Jadi Bapak masih memiliki 3 potong dari 1 buah semangka tadi. Seperti contoh lain, jika Bapak memberikan 2 potong dari 3 dari 4 tadi kan, Bapak memberikan 1 untuk 1 orang.
Nah sekarang Bapak ingin memberikan satu orang itu 2 potong. Nah, jadi di sini Bapak akan mengasah lagi ini 1, mengasah 1 dan 1 lagi karena Bapak ini membagikan satu orang itu 2 potong. Jadi di sini anak satunya lagi mendapatkan 2 dari 4 potongan tadi. Jadi sekarang Bapak hanya memilih 1 potong dari semangka tadi. Jadi di sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, langsung masuk ke materi yang kedua. Yang kedua adalah cara membandingkan pecahan. Di materi kedua ini ada 2 sub materi. Yang pertama adalah jika penyebutnya sama. Penyebut sama. Seperti contoh, kita langsung masuk ke contoh saja. Bapak memiliki pecahan seperti tadi, yang pecahannya tadi satu anak mendapatkan 1 dari 4 bagian semangka tadi, dan anak yang kedua mendapatkan 2 bagian dari keseluruhan 4 bagian tadi. Nah, jika dilihat dari sini, jika kita mau membandingkan ini, kita lihat penyebutnya. Nah, penyebutnya sama, kita hanya membandingkan dari pembilangnya saja. Jadi 1 dan 2 itu akan lebih besar 2. Jadi simpulan seperti ini. Jadi bila dikatakan 1/4 itu lebih kecil dari 2/4. Nah, bagaimana kalau penyebutnya itu tidak sama? Penyebut tidak sama. Kalau penyebut tidak sama, seperti contoh pecahan 1/2 jika dibandingkan dengan 3/4. Caranya adalah kita harus menyamakan dari penyebut pecahan tersebut. Nah, kita lihat di sini ada 4, di sini ada 2. Jadi kita akan menyamakan menjadi angka 4. Caranya, jika 2 untuk menjadi keempat adalah dikali dengan 2. Jika bawah dikali dengan 2 penyebut, maka yang kombinannya juga dikalikan dengan 2. Jadi pecahan ini akan menjadi 2/4. Tidak 3/4. Sudah sama penyebutnya, kita akan membandingkan dari pembilangnya. 2 dan 3 itu lebih besar 3. Jadi pecahan ini bisa dikatakan 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Ada yang belum jelas, bisa ditanyakan? Jelas semua? Oke. Kita masuk ke materi yang 3. Ada yang tahu apa itu bilangan pecahan senilai? Iya mas, bisa dikatakan apa itu bilangan pecahan senilai? Ya betul sekali. Bilangan pecahan senilai adalah bilangan pecahan angka pembilang dan penyebut tidak sama, dan penyebut
Bilangan pecahan angka pembilang dan tidak sama, akan tetapi bilangnya itu sama. Seperti contoh 1/2 itu sama dengan 2/4. Kenapa menjadi begini? Untuk mencarinya kita akan seperti tadi, kita samakan penyebutnya. Seperti ini tadi. 2 dan 4 itu bisa disamakan penyebutnya menjadi 4. Seperti cara tadi. Maka pecahan 1/2 akan menjadi 2/4. 2/4 1/4. Kita ambil contoh lain. 1/7 itu sama dengan 2/14. Kita samakan lagi penyebutnya dikalikan 2, jadi 2/7, 2/14. 1/7 akan menjadi 2/14, sama itu sama dengan 2/14. Ada yang belum paham sampai sini? Oke. Nah, Bapak kita sekalian bisa lagi materi ini disampaikan oleh Bapak. Nah, sekarang Bapak mau terus kalian berdiri sebentar. Bapak mau kalian bermain dengan cara menghitung. Hitung angka 1 sampai dengan 5. Dimulai dari sebelah timur. Oke. Angka 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, siapa nih yang dapat angka 1? Angkat tangan. Nah, anak-anak, kita akan membuat kelompok dan kita akan membuat kelompok. Yang dapat angka 1 tadi akan berkelompok dengan yang dapat angka 1, 2. Boleh dong kalian ke kelompoknya masing-masing? Nah, kalian sudah Bapak bentuk menjadi kelompok. Nah, Bapak punya soal untuk kalian kerjakan bersama-sama. Di pertemuan kemarin kan Bapak sudah bilang untuk membawa pensil warna. Siapa nih yang belum bawa pensil? Sudah bawa semua, hebat sekali ya anak-anak Bapak ini. Oke. Kegunaan pensil itu kita akan mewarnai dari soal ini. Jadi kalian akan membantu satu sama lain mengerjakan soal ini. Soalnya adalah seperti ini bentukannya. Kita akan ini pecahan senilai ya, seperti tadi. Seperti kita Bapak kasih contoh, pecahan 3/4 itu adalah warna merah. Nah, kalian cari di sini pecahan yang senilai dengan 3/4 dengan cara tadi. Nah, jika sudah dapat, kalian warnai dengan warna merah. Oke, Bapak bagikan satu persatu. Sudah selesai semuanya? Hebat sekali ya. Baiklah, untuk setelah itu Bapak minta satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju dan memperlihatkan hasil dari kerja kelompok kalian. Baik, kita mulai dari kelompok berapa? Minta berapa? Belum ada yang mau ya? Karena ini tanggal 5 ya. Berarti kita mulai dari kelompok 5. Boleh kita maju. Perwakilannya saja ya, hanya satu orang. Wah, hebat sekali ya. Bisa dilihat dari ininya, bagus sekali ya warnanya. Sudah selesai kajiannya semuanya ya. Oke, Bapak akan mengambil soalnya tadi. Sebelum kita menutup pembelajaran kita kali ini, Bapak ada mau melihat sejauh mana
pemahaman kalian tentang pecahan, jadi Bapak akan membagikan soal evaluasi ini. Tidak usah dipikirin secara ini hanya dikerjakan saja. Di sini kan ada 9 soal. Nah, Bapak hanya ingin kalian mengerjakan 3 yang menurut kalian bisa mudah untuk dikerjakan. Oke. Nah, ini bagus sekali ya pembelajaran di materi pecahan ini. Sebelum mengakhiri, tadi kita belajar apa saja sih? Yang pertama apa tadi? Pengertian dari pecahan. Oke, pengertian dari pecahan sendiri apa tadi? Bilangan yang digunakan untuk apa? Ayo. Oke, tadi yang kedua adalah iya betul Mas. Cara membandingkan pecahan ya. Itu pecahan. Yang pertama itu pecahan apa? Penyebutnya sama. Dan yang kedua adalah pecahan penyebutnya tidak sama. Dan yang kedua tadi adalah bilangan pecahan senilai. Kira-kira materi kita hari ini mudah apa enggak? Mudah ya? Sangat mudah. Oh, bagus sekali kalau gitu. Kalau gitu sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak sangat berterima kasih atas antusias kalian. Kalian mau mendengarkan penjelasan dari Bapak materi tentang pecahan ini tadi. Bapak sangat mengapresiasi kalian dengan mantap sekali. Bapak kan belum sama. Tidak abal kalau kita tidak mengakhiri pembelajaran dengan bacaan doa. Untuk ketua kelas bisa untuk memimpin sesi doa kita di akhir pertemuan ini. Untuk ketua kelas boleh. Oke anak-anak, cukup sekian ya durasi hari ini. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran ke depannya. Selamat siang anak-anak ya.